Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Sari dari semester 3A. Di sini saya akan membahas tentang residip atau pengulangan tindak pidana. Yang pertama, pengertian residip, yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah disetujui hukuman pidana dengan suatu putusan ataupun vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konsensus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang serupa pemidanan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konsensus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Nah, residip ini adalah alasan untuk pemberatan pidana. Selanjutnya, pembagian pengulangan. Ya, yang pertama residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak diisyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Kemudian yang kedua yaitu residip khusus. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal di KUHP. Kemudian yang selanjutnya yaitu residip menurut KUHP. Pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP mengandung sistem residip khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya, residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama, residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam yang pertama, residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis. Diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, itu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, dan sebagainya. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Kemudian yang selanjutnya, syarat-syarat residip adalah yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 303 bis, dan 393, syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. Yang pertama, 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap, pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321 KUHP. Yang kedua, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap, pasal 155, 157, 161, 163. Dan yang kedua yaitu residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Nah, adapun syarat-syaratnya yaitu kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kemudian yang kedua, antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Kemudian yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Yang terakhir yaitu ketika melakukan pengulangan tindak pidana tenggang waktunya dulu. Mungkin sekian review dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.